wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas siapa? Mas Dimas Prastio. Oke. Ini jenis kambingnya domba ya, Mas ya? Ini domba Domba apa, Mas? cross Texel, Merino sama F1 Dorper, F1 Awasi. Beda ya? Iya. Dari luar negeri, Bang? Enggak. Kalau induknya pejantannya iya, impor semua. Kalau Dorper itu Australia kayak. Kalau Awasi itu mana lupa saya. Kalau Merino kan dulu juga impor, sekarang tapi lokalan mana sih, Temanggung apa mana, daerah Lor Bundung pokoknya. Mulai berapa ekor, Mas? Dulu pertama 2023 itu saya beli ada 10 indukan, 1 jantan dulu, beranak sampai 2025 ada 60 ekor sama cempe-cempenya yang baru-baru ada 60 ekor. Sekarang tinggal sedikit, Mas. Tinggal berapa ini, 9. Indukannya tak titipin ke saudara. Yang anak-anaknya tak sembelin sendiri. Terus saya jual baru 6 ekor yang kuntet-kuntet aja dulu. Enggak buat jual beli sih, Mas. Enggak buat jualan. Dipakai sendiri. Dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Kalau enggak buat stok Idul Adha. Kalau yang jantan-jantan kan Idul Adha buat disembelih, buat korban. Buat korban sendiri, bukan buat dijualin juga. Ya. Kenapa ya tertarik? Oh, tadi karena buat jual ini ya. Buat ya? Idul Adha intinya. Kalau jantannya buat Idul Adha, nanti kalau yang lain-lain buat disembelih sendiri. Kalau perawatannya gimana, Mas? Ribet nggak, Mas? Kalau domba itu mudah, Mas. Pakannya juga apa aja mau. Suket apa aja mau sih. Kalau ini pakainya silase. Dari dulu saya beli pakannya. Pakai silase, daun singkong sama odot, kalau enggak jagung sama tebonnya. Kalau ini kebanyakan daun singkong sekarang. Sekarang tinggal sedikit, Mas. Kalau ini makannya pagi sama sore ya, Pak? Sama aja. Kalau pagi sama sore. Ini F1 Dorper ini. Ini F1 Awasi. Tapi ini kecil-kecil, Mas, ini. Soalnya lagi kemarin pas habis lahiran ngepasi lagi sepi jualannya, jadi pakan ngirit ngasihnya. Pakannya masih ngirit. Kalau dulu kloter 2024 itulah besar-besar semua anak-anaknya. Pakan juga ngaruh soalnya buat pembesaran susunya, susu indukan nih. Kalau susunya bagus tetap anaknya juga besar-besar. Kalau susunya jelek anaknya juga jelek sih. Jadi kuntet-kuntet kecil pendek-pendek gitu loh. Tapi kalau bobot ini juga ditimbang ya lumayan, Mas. Ini 35 kilo ada itu F1 Dorpernya itu. Ini juga kambing ini ya, iya sih, Mas. Ini kalau Merino iya. Kalau F1 Dorper maksudnya pedaging toh, Mas. F1 Dorper pedaging. Kalau Awasi tetap pedaging, cuma memperbaiki genetik indukan lokal aja sih. Seperti itu. Ini juga betina F1 Dorper ini. Ini cross Texel. Usianya berapa aja, Mas? Ini baru 7 bulanan ini, Mas. 7 bulanan. Ini juga paling 7 bulanan, belum ada 8 bulan. Kalau itu yang udah tahun lebih ini, nggak pernah diopeni, Mas, nggak pernah dimandiin, nggak pernah digunting kuku juga. Lagi males aku ngopeni domba. Ini ada jantan betina berapa, Mas? Jantannya 1, 2, 3, 4. Betinanya juga 4. Idul Adha besok ini disembelih. Idul Adha sama ini sembelih. Buat Idul Adha sendiri. Kalau ini paling besok buat pejantan sendiri lah. Sama Merinonya ditinggali 2. Soalnya butuh kohenya saya, Mas. Buat alas kandang besok itu nyekat-nyekat ayam sama entok. Kan dikasih sekam sama kohe kering. Paling bagus. Namanya itu pakainya. Makanya nggak tak habisin. Makanya itu. Ini besok tak jadiin 1, yang sana paling buat
pembesaran entah ayam apa atau entok apa, bisa buat pembesaran lah ini. Mumpung ada kandang panggung daripada dibongkar. Iya. Oke. Untuk kohainya itu buat anti bau gimana mas? Anti bau, buat ngeresap airnya toh juga. Kalau Apa aja mas? Masih kandungannya sih? Oh itu. kandungannya nggak tahu mas, saya cuma nonton di YouTube. Ah, Jadi paling bagus itu sekam padi sama kohe kering, kohe ini kalau enggak kohe sapi. Tapi paling bagus sih kohe ini. Kalau buat tanam-tanam kan juga bagus tuh. Buat tanam-tanam pohon-pohon subur ya. apapun. Ini yang murah daripada beli yang kimia kan mendingan ini mas. Bagusan alami lah. Menurut saya pribadi. Itu. Kalau ini perawatan khusus ada mas? Biar dibiarin aja ya. Ini bagusnya dipotong bulunya semua, terus dimandiin 2 minggu sekali atau apa biar bersih, biar gemuk-gemuk. Ini ya ini salah satu nggak gemuk gara-garanya nggak pernah dimandiin, kukunya juga nggak pernah dipotong, jadinya kurus-kurus. Ya ini nggak kurus banget sih, ini masuk lumayan, cuma harusnya bisa lebih gemuk lagi. Lagi males mas. Pengelolaan sendiri mas berarti masih? Sendiri ini. Merino. Emang pengen ganti peternakan lainnya mas ya? Rencananya mas ya? Kalau domba kayaknya udah cukup ini aja, cuma mau diambil kohinya aja. Kalau kedepannya ya itu paling entok ayam yang agak simpel-simpel. Iya. Agak simpel. Ini hewannya terlalu gede mas, sapi ini tuh terlalu gede kalau mau jualan sendiri. Bawahnya itu agak ribet kan. Nah, kalau entok kan masukin karung bisa, apa enggak kotaan itu agak mending. Kalau ini agak ribet, makanya kalau buat jual beli saya nggak suka. Makanya ini tak kosongi biar di indukannya biar diopeni saudara-saudara, nanti sistem bagi hasil lah. Kayak manut bagi hasilnya berapa persen dari anak-anak aneh, ngikutin aja lah. Kalau untuk dunia peternakan mah kambing sama domba lagi turun mas? Ada sapi ya? Pasarannya agak lumayan turun. Biasa kan mau puasa, mau lebaran biasanya banyak yang jual daripada yang beli. Biasanya tetap setahun sekali pasti ya, kalau mau lebaran pasti harganya turun. Nanti naik-naik lagi habis lebaran buat persiapan Idul Adha kan. Iya. Habis Idul Adha pasti buat masukin kandang baru, yang bakalan buat di pembesaran itu loh. Kan pasti rame dan harganya pasti bagus lagi. Ya siklusnya setiap tahun seperti itulah. Setiap tahun mau domba, mau sapi, mau hewan apapun kayak gitu. Tapi kalau unggas karena dikonsumsi lebaran harganya bagus. Harganya Masih bagus. standar Bagus malah naik. Kalau ayam, mentok, bebek itu malah naik kalau lebaran. Soalnya dibunuhnya pas lebarannya itu. Kalau hari-hari biasa ya harganya standar malahan. Itulah ya standar. Kalau kambing kan kebalikannya, kalau lebaran malah turun. Kalau lebaran malah turun seringnya kalau yang jenis pedaging. Tapi kalau buat penghobi ya harganya tetap masih sama. Kalau kelas dorper, awasi dan sebagainya harganya masih stabil lah. Tetap itu soalnya per kilo, kalau enggak tetap per ekornya. Kalau yang impor kan tetap aja pasarannya segitu. Mahal ya. Mahal lah. Mas punya pengalaman 3 tahun ini mas ya mas ya? Untuk awalan dulu ceritanya gimana mas untuk memulai kampung? Dulu memang pengen ternak domba karena yaitu saya kan setiap tahun itulah saya pasti motong domba 4 apa 6 buat dulu buat karyawan sama buat pribadi. Karyawan kan biasanya kalau Idul Adha tak suruh motong, dikasih jatah satu-satu ganti-gantian. Kok mahal kalau beli pas Idul Adha, mahal harganya. Dengan ukuran segitu kok harganya mahal. Terus dulu 2023 cari info lahan yang bisa buat ternak, ya dapatnya sini dekat rumah, yang paling dekat sini, makanya ngontrak di sini terus dimasukin buat ternak. Itu aja sih intinya. Dari awal memang buat Idul Adha itu sama buat disembelihin sendiri,
buat nyoba rasa apa daging Domba. domba Texel, Merino, Dorper yang belum Impor ya. belum kesampaian itu Dorper belum kesampaian nyembelih Dorper ori. Pengen nyobain rasanya. Berarti Mas sudah nyobain beberapa kali ya domba ya. Domba Merino alot. Merino alot. Kalau ini lembut, cross Texel ini lumayan lembut. Kalau Awasi lumayan lembut. Kalau Merino kayak domba lokal lah, agak alot dikit. Tapi nggak bau sih. Nggak bau. Kalau kerugiannya apa sih Mas kalau domba Mas? Dari segi apa? Sebenarnya nggak ada kerugian sih Mas kalau pakannya gratis. Misal mau ngarit sendiri, kalau mau ngarit sendiri, apa punya lahan hijauan sendiri, nggak ada ruginya sih. Yang penting hewannya sehat aja, nggak ada yang mati, nggak ada yang rugi. Harusnya. Kalau saya kan pakannya full beli, pakan beli, konsentrat beli, jadi pasti rugi. Orang nggak jual, iya kan? Orang nggak jual jadinya pasti rugi. Orang nggak jual masih sembelih, jadi pasti rugi. 100% rugi. Dulu pas 60 ekor itu sebulan beli pakan tuh 10 juta Mas. Buat beli pakan domba tok itu. 10 juta kapasitas 60 ekor sama cempe. Kalau dikalkulasi buat jual beli ya nggak masuk Mas. Memang real cuma buat ya iseng-iseng buat kegiatan cari keringat lah Mas. Soalnya memang usahanya nggak di domba, jadi cuma buat hiburan lah, cari keringat setiap pagi sama sore. Oke, terakhir motivasinya Mas untuk para peternak yang ternak domba atau kambing Mas? Para peternak domba motivasinya ya tetap semangat walau harga domba sekarang lagi tidak baik-baik saja, tapi wajar pasti habis lebaran biasanya juga naik lagi ya. Apalagi ya, yang penting kalau domba tuh yang penting jaga kesehatan sih sama papakannya. Kalau bisa ya cari yang gratis saja lah, pasti bisa untung. Kalau kayak saya orang nggak buat jualan sih jadinya ya beli semua. Kalau vitamin nutrisi ada Mas dulu Mas? Vitamin nutrisi kalau ini paling permen ini buat kalsium dan sebagainya. Kalau vitamin saya jarang Mas, paling nanti sebulan apa 2 minggu sekali saya telepon dokter, nggak sendiri. Dokter yang tak suruh nyuntik. Telepon dokternya ke sini nanti nyuntik satu-satu. Obat cacing dan sebagainya. Seminggu sekali atau? Enggak, kalau obat cacing kadang kalau yang mencret atau apa itu seminggu sekali apa 2 kali gitu. Kalau nggak mencret sebulan sekali, kadang 2 kali.